Yang pertama itu include dan upstream. Include dan upstream ini berfungsi untuk mengimpor pustaka input dan outputnya nanti. Yang kedua itu using namespace dan std, memudahkan kita untuk menggunakan elemen dari namespace std tanpa harus menuliskan std setiap kalinya. Yang kedua yaitu void instruction sort, yang kita buat penyebutnya integer array dan dua penyebut dan integer m. Kita menggunakan formulaan for, kita membuat penyebut integer yang kita sebutkan dengan i atau yang sama dengan 1. I lebih besar daripada n, i akan bertambah, kita buat tambah dan tambah. Integer kita akan membuat lagi penyebut baru integer k atau dalam kurung array dalam kurung i atau yang akan elemen yang akan diurutkan. Yang kedua kita akan membuat integer j sama dengan i berkurang dengan 1 dengan rumusnya. Yang kedua kita akan menggunakan while, pengulangan while, atau untuk menggeser elemen yang lebih besar ke kanan. Kita buat dengan penyebut j lebih besar sama dengan 0 atau dan array kita masukkan kepada j dan kita masukkan di menyimpan penyebutnya di k. Array atau dalam kurung j lebih tambah 1 sama dengan array dalam kurung j berkurang. Kita akan membuat dengan proses penghitungan secara langsung. Literasi pertama kita membandingkan yaitu i sama dengan 1. Kita bandingkan array yang pertama yang angka 3, karena 3 lebih besar dari 1 maka geser 3 ke kanan dan ditempatkan di k. Kita buat di k. Jadi posisi sementara akan menjadi 3 dan 5. Kita akan menempatkan k yang pertama pada posisi yang tepat. Kita akan menempatkan posisi yang tepat ini. Kita akan menempatkan posisi yang tepat yaitu menjadi 1, 3, dan 5. Iterasi yang kedua adalah i sama dengan 2. I sama dengan 2 k r dan angka 5. Karena kita memulai dari 0, yang ini 0, yang ini 1, dan yang ini 2. Kita ibaratkan karena 3 lebih kecil dari 5 maka tidak ada penggeseran yang dilakukan, dan setelah keduanya selesai, array sudah
menjadi terurut menjadi 1, 3, dan 5, dan kita akan merankan program yang kita buat. Nah, hasil yang kita lakukan dengan benar. Yang pertama yaitu include dan iStream. Include iStream ini berguna untuk memperpustaka output atau dengan standar C++. Dan yang kedua yaitu using namespace atau std. Using namespace ini memungkinkan pengguna elemen dari namespace std tanpa perlu menuliskan std ini untuk berkali-kali atau setiap kali. Yang kedua yaitu fungsi interpolation shared atau seperti ini, yaitu parameter yang kita gunakan yaitu array, size, dan value. Dan variabel yang kita gunakan yaitu low dan high. Yang berikutnya adalah kita menggunakan pengulangan loop while. Loop while ini akan terus berjalan selama low dan high tidak melebihi high dan nilai yang dicari berada dalam rentang nilai terkecil dan terbesar di antara low dan high. Yang berikutnya adalah integer mid. Rumus ini menghitung posisi perkiraan dari indeks tengah berdasarkan nilai yang dicari atau value. Ini berada dengan pencarian binar yang selalu memilih tengah secara statis. Rumus mencari nilai. Rumus yang kita gunakan mencari nilai adalah if r is else, if r dan else. Jika nilai pada indeks mid sama dengan nilai yang dicari, fungsi mengembalikan indeks tersebut. Jika nilai pada indeks mid sama dengan nilai yang dicari, fungsi mengembalikan indeks tersebut. Untuk mengembalikan hasil kita menggunakan return yang pertama. Kita menggunakan integer array untuk inisialisasikan angkanya. Kita buat 5, 8, dan 9. Untuk menghitung ukurannya kita menggunakan integer size atau size of array dan size array 0, yang kita mulai dari angka 0, 1, dan 2. Untuk menghitung ukuran kita menggunakan size of array. Yang terakhir yaitu kita meminta untuk menampilkan dengan menggunakan masukkan data yang ingin dicari. Dan fungsi interpolation set dipanggil argumen sesuai yang ini, sesuai dengan angka yang kita inisialisasikan dengan 5, 8, dan 9. Hasil pencarian akan ditemukan jika data ditemukan pada indeks antara 5, 8, dan 9. Jika tidak ditemukan akan berhenti langsung. Kita akan mencoba runkan program kita. Kita akan mencari nilai angka 8. Mencoba data ditemukan pada indeks yang pertama, karena di sini dari 0, 8, dan 9.